Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Aku Mau Bertobat. Semua adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah Marta Tahuak Manuki. Musik. Marta Tahuak Manuki, di mana kau di minggu ini? Marta Tahuak koko, dungo madag danak sikola minggui, dungo madag danak sikola minggui, dungo madag danak sikola minggui. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bersama Tuhan kami merasakan sukacita, merasakan anugerah yang luar biasa yang kami terima dari Tuhan. Hari ini kami anak-anak sekolah minggu sudah siap memuji Engkau, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan yang pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak sekolah minggu dapat melakukan ibadah kami. Terlebih kami selalu rindu melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ketiga. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Semua adik-adik lipat tangan, kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Salilik Ho di Tanoon. Musik.
adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengakuan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Februari, yaitu dari 1 Timotius 6 ayat 14. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. 1 Timotius 6 ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kakak masih undang untuk bangkit berdiri. Kita masih memuji Tuhan, lagu kita adalah Aku Disayang Tuhan. Musik. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Semua adik-adik, lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, persiapkan Alkitabnya. Sekarang kakak undang semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Anak Sekolah Minggu. Musik. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, taat orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Nabi Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian.
Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan tidak senang manusia mati dalam kelakuannya yang jahat. Maka dia mengutus nabi untuk memperingatkan manusia itu agar mau berbalik dari kelakuannya yang jahat kepada kehendak Tuhan. Itulah yang dilakukan Tuhan kepada penduduk kota Niniwe. Kejahatan Niniwe sampai di telinga Allah. Tetapi sebelum melaksanakan hukuman, Allah hendak memperingatkan mereka. Untuk itu Yunus diutus kembali. Yunus hanya menyampaikan berita penghukuman yang akan Allah jatuhkan, dan sama sekali tidak menyinggung agar mereka bertobat dari tingkah langkah mereka yang jahat. Namun orang-orang Niniwe mau bertobat, baik anak-anak maupun orang dewasa berpuasa, mengenakan kain kabung sebagai tanda pertobatan. Rajanya juga ikut bertobat, menyerukan kepada penghuni Niniwe agar berselubung kain kabung dan bermohon kepada Tuhan, serta berbalik dari kelakuannya yang jahat. Maka Tuhan membatalkan penghukuman yang telah disampaikan oleh Yunus. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Dari cerita ini ada pesan yang hendak kita hayati. Yang pertama, dengar dan perhatikanlah apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ketika Yunus menyampaikan peringatan dari Tuhan, orang-orang Niniwe dan terutama rajanya mau mendengar dan memperhatikan apa yang difirmankan Tuhan. Lalu mereka bertobat. Kita bisa tahu apa yang kita lakukan itu menyimpang dari kehendak Tuhan ataukah itu jahat adalah dari firman Tuhan. Maka jangan pernah abai atau anggap remeh terhadap firman Tuhan. Saat adik-adik bercermin, disitulah melihat apakah adik-adik sudah rapi pakaiannya, atau ada kancing baju yang tidak selaras, atau ada noda kotor lengket di baju. Dan ketika kita melihat itu di cermin, maka kita akan langsung memperbaiki atau membersihkan yang kotor itu. Nah, demikianlah dengan peringatan Tuhan. Kalau kita mau bercermin pada firman-Nya, maka kita akan tahu bahwa tindakan atau sikap kita itu telah menyimpang atau benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, Allah tidak pernah menolak mereka yang menyesali dosanya.
Sekalipun kita merasa bahwa kita sudah sangat jauh dari Tuhan, tetapi sesungguhnya Ia tidak pernah berlambat-lambat untuk mendengar seruan umatnya. Benarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Banyak keadaan yang melahirkan penyesalan. Misalnya, penyesalan yang muncul sebagai akibat rasa malu, rasa takut, dan rasa bersalah. Namun pertobatan tidak harus dilandasi oleh ketiga perasaan ini, sebab sudah seyogianya lah pertobatan timbul pertama dari kesadaran bahwa kita salah, kedua keinginan untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan, dan yang ketiga tindakan nyata untuk mewujudkannya. Sebagian aspek dari manusia lama kita memerlukan waktu untuk berubah. Ada yang memerlukan waktu singkat, ada juga yang memerlukan waktu panjang. Karena itu jangan menyerah dan berkata, saya tidak mungkin berubah. Itu iblis yang harus kita lawan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu pada hari ini, bahwa Tuhan tidak menginginkan orang jahat mati dalam kelakuannya yang jahat, sebagaimana Tuhan telah lakukan kepada para penduduk kota Niniwe. Tuhan terlebih dahulu mengutus hamba-Mu Yunus untuk memberitakan peringatan agar mereka bertobat. Dan ketika mendengar dan memperhatikan firman-Mu, mereka mau bertobat dan kembali ke jalan Tuhan, sehingga hukuman Tuhan tidak jadi atas mereka. Terima kasih Tuhan, demikianlah dengan kami, secara khusus buat anak-anak sekolah minggu. Bila mereka senantiasa tahu dan mendengar, memperhatikan firman Tuhan, sehingga mereka bisa melihat kapankah mereka menyimpang dari jalan Tuhan, kapan mereka telah sesuai melakukan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penyemangat bagi adik-adik sekolah minggu untuk terus berbuat baik, meninggalkan perilaku yang jahat, sehingga mereka menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para orang tua dan guru-guru sekolah minggu dalam mendidik anak-anak sekolah minggu, agar mereka tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, dan ketika mereka salah, ada guru sekolah minggu dan orang tua yang membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Berkati para orang tua yang mencukupkan segala yang perlu untuk adik-adik kami, sehingga mereka dapat menyekolahkan adik-adik sekolah minggu mencapai cita-citanya dan senantiasa taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus terus dilaksanakan setiap hari. Setuju adik-adik? Setuju. Sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Istimewa. Musik. Karena katamu, aku istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu, aku istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku.
Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini.